Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi channel YouTube gue, The JR1, dan kali ini gue akan ngebahas balapan yang bisa dibilang balapan ketahanan tertua, dan ini adalah salah satu balapan kesukaan gue dan favorit bisa dibilang ya. Nah, nama balapannya itu adalah kalau di sekarang saya bilang FIA WEC atau World Endurance Championship. Nah, tapi sebelum itu kita ciptain latar belakang atau backgroundnya kayak gimana ya. Jadi sebenarnya lomba itu aslinya itu adalah Le Mans. Nah, jadi orang sekarang tuh lebih identik kalau kata endurance itu dengan Le Mans. Karena apa? Jadi pertama Le Mans itu adalah nama kota di Perancis ya. Jadi ada sirkuitnya namanya Circuit de la Charté, dan saya dibilang namanya sirkuitnya Le Mans karena itu kebanyakan orang bilang sirkuit Le Mans ya. Jadi pertama lombanya itu diadakan di 1923, itu lomba pertamanya dia ya di kota Le Mans, Prancis. Dan itu adalah balapan yang dulu bukannya bilang Le Mans tapi ada GP of Endurance atau Grand Prix of Endurance ya. Dan ini balapan diorganisir sama ACO atau Automobile Club de Oves. Itu bahasa Prancisnya mereka ya. Nah, jadi kayak gimana sih model balapannya? Kan itu balapan ketahanan 24 jam ya. Jadi gimana nih balapannya? Jadi sebenarnya balapannya simpel ya. Kalau sekarang ya kita ngambil masa sekarang karena pembalap di sini pembalap Le Mans itu sekarang ada tiga ya. Jadi sebenarnya satu mobil satu tim itu adalah ada tiga pembalap, dan itu ganti-ganti setiap jam. Caranya gimana? Jadi gua kasih ini aja ya konsepnya. Jadi di satu balapan itu contoh di situ ada 24 jam ya total waktunya, dan karena pembalap kita ada tiga, kita bagi tiga aja gitu, 24 bagi 3 jadi 8 jam. Jadi satu pembalap punya jatah 8 jam, tapi enggak maksudnya kayak balap 8 jam nonstop itu, enggak ganti atau lu masuk pit hanya untuk ganti ban doang, enggak. Mungkin 3 jam 2 jam atau gue nggak tahu karena gue juga belum pernah balapan di situ ya. Oke, dan itu berlangsung lama sih, dan balapannya di Le Mans terus gitu, balapannya di setiap tahun ya. Jadi satu kayaknya satu sirkuit aja untuk dipakai buat balapan. Nah, dan itu sekarang diubah pas tahun 2010 karena balapan itu sudah digantikan oleh FIA WEC atau World Endurance Championship sekarang ini ya. Jadi sekarang Le Mans itu udah bukan jadi balapan utama tapi menjadi salah satu ronde ketiga dari WEC. Jadi sebenarnya tuh ada berapa ronde ya, gue juga pokoknya seingat gue itu ronde pertama itu Silverstone di Inggris, dan Le Mans itu ronde ketiga. Terus sebenarnya sirkuitnya gue apal banget. Jadi ada Silverstone, ada Spa-Francorchamps di Belgia, ada Circuit of America, terus ada Fuji, ada, dan terakhir itu di Berlin. Itu inget gue aja ya. Kalau misalkan kalian tahu lebih banyak, kalian silahkan komen di bawah. Nah, jadi dengan digantikannya itu balap Le Mans itu menjadi WEC atau World Endurance Championship, itu menjadi balapan kejuaraan dunia pertama setelah runtuhnya World Sport Car Championship tahun 1992. Itu adalah kejuaraan terakhir dari World Sport Car Championship. Kan gue ceritain, jadi sebenarnya World Sport Car Championship itu adalah awalnya itu adalah acara koleksi kecil-kecilan, kayak koleksi mobil kecil-kecilan, dan akhirnya berevolusi menjadi kejuaraan yang ambil latarnya itu sirkuitnya itu dari Eropa dan Amerika Utara ya. Sebenarnya konsepnya sama sih, balap endurance juga ya, ganti-ganti orang. Dan ini dan sini sepengetahuan gue aja ya, jadi ini tim terakhir mereka yang juara itu tim Peugeot Turbo Sport yang pembalapnya itu dari Prancis ya, Yannick Damas dan Derek Warwick ya. Itu karena itu accent orang luar jadi gampang. Nah, sebenarnya ya untuk kayak WEC itu rondenya itu satu-satunya aja yang di ronde ketiga itu yang durasinya 24 jam. Jadi
kayak di Silverstone, Spa-Francorchamps, Fuji, terus Bahrain itu bisa dibilang total waktunya itu nyampe cuma 6 jam doang ya. Nah, yang unik ya dari sini, dari WEC ini adalah jadi komponen-komponen kayak wiper headlight, terus window, caliper, dan terus brake disc, terus ada beberapa teknologi simple testnya dari mereka yang lahir dari balapan itu WEC itu masih kayak ngelanjutin tradisinya itu, jadi unik sih. Dan di setiap perancang regulasi itu ya. Nah, kita lihat timeline ya. Jadi ini gue kasih sejarahnya apa aja sih yang sejarah Le Mans itu yang bisa dibilang sering dikenang ya. Jadi gue cuma ada 2 ini dan mungkin kalian tahu ya dari yang terakhir ini. Jadi yang pertama itu adalah kecelakaan terburuk di Le Mans, atau bilang ini in memories of 1955. Ini tepatnya di tanggal 11 bulan Juni tahun 1955. Yang saya dibilang itu adalah kecelakaan yang terburuk juga di Le Mans ya. Jadi gue ceritain singkat. Jadi pas di track lurus itu, dan gue akan nggak sebutin semua pembalapnya dan nggak gue sebutin juga brandnya apa karena gue takut cemarin juga ya. Jadi ini ada mobil yang lagi jalan lurus terus dipotong oleh pembalap lain dalam kecepatannya cukup ini juga ya, dan itu lebih dari 150 km atau 150 meter per hour, bukan kilometer maaf. Dan itu dia dipotong kayak terjadi wheel spin dan dia nabrak tepi batas jalan, dan itu dia membuat terbangnya langsungnya ke penonton itu. Dan itu paling sadisnya adalah, atau paling tragisnya di situ, itu mobil meledak di tempat. Gila kan? Dia kayak Tokyo Drift ya, akan terbalik meledak gitu. Nah itu sebenarnya pernah kejadian juga yang dimana tragedi flying cars ya, yang pernah dialami juga sama brand yang sama, dan pernah kejadian juga oleh brand yang beda juga di kelas GT1 ya. Itu nggak akan gue ceritain ya, karena gue juga nggak mau gue kasih tahu nama brandnya itu menjadi pencemaran nama baik brand itu. Maaf, gue nggak akan gue ceritain ya. Nah, yang terakhir ini adalah kalian mungkin tahu sejarah ini ya, yaitu sejarah suksesnya Ford Motor Company di tahun 66 ya. Kalian mungkin pernah tahu cerita itu dan kalian ada filmnya, itu Ford versus Ferrari ya. Jadi sebenarnya itu adalah kalau disingkat cerita itu adalah balas dendam Henry Ford II terhadap Ferrari, karena Ferrari itu menang setiap kejuaraan, terutama kejuaraan 24 Le Mans ini selama 5 kali berturut-turut. Dan sebenarnya sih Ford Motor Company ini karena di saat itu ekonominya dia turun, kalah sama the big three ini atau Chevrolet dan Chrysler itu. Akhirnya dia putusin untuk beli Ferrari, sedangkan Enzo Ferrari ini nggak mau dan lebih ke dibayar sama Fiat. Jadi akhirnya Ferrari itu dibeli sama Fiat. Tapi nggak cuma itu, karena Enzo Ferrari juga nyindir Henry Ford juga. Jadi kenapa dibikin mobil Ford GT gitu. Jadi itu adalah satu kejayaan Ford GT pertama di tahun 66 ini ya. Nih gue akan kasih tahu jumlah mobil Ford GT yang dikeluarin pada saat itu adalah jumlahnya ada 8 mobil Ford GT, dan 3 itu dipegang oleh Shelby American. 3 tim itu ya, yaitu ada Ken Miles, ada Dan Gurney, dan Bruce McLaren ya. Yang seingat gue Ken Miles itu dipasangkan sama Denny Hulme, orang Amerika, dan Bruce McLaren orang New Zealand itu sama Chris Amon. Kalau Dan Gurney gue lupa. Dan tapi sayangnya Dan Gurney ini di waktu malam itu dia mobilnya meledak, bukan berarti dia mati, tapi kepanasan atau overheat ya. Oke, mungkin itu doang. Tapi sebenarnya sih ada untuk kejuara, untuk championnya, tim yang dapat juara itu banyak. Salah satunya Porsche. Jadi di sirkuit Chartres atau Le Mans itu ada nama belokan namanya Porsche Curve. Jadi buat gua aja ya, Porsche itu adalah brand Jerman yang sebenarnya mendominasi Le Mans juga, termasuk Le Mans itu juga ikut di situ. Dan juga kelasnya setiap kelas kebanyakan ikut sih, kayak
LMP1, GT1, GTE Pro, GTEM, Group 5, terus Group 6, terus Group C Prototype atau whatever it is, itu dia paling banyak ikut. Oke. Untuk kelas di sini, jadi uniknya dia itu adalah jadi satu balapan itu dibagi 4 kelas. 4 kelas, bukan 4 gelas. Nah, jadi ada 2 kategori dan 4 kelas, di mana jadi di setiap kategori itu memiliki 2 kelas, yaitu kategori pertama itu ada prototype dan kategori kedua itu adalah GT. Nah, jadi prototype itu sekarang ada kelas tertinggi yaitu LMP1 salah satunya, dan LMP2 ya, itu LMP1 di atas, LMP2 yang di bawahnya adalah kelas GT, yaitu GTE Pro dan GTEM. Nah, GTEM itu adalah kelas paling bawah. Kalau ditanya timnya gue tahu banget ya, dan hafal banget ya, dan itu yang paling gue ingat di tahun 2015, 2016, 2014 gitu ya, acak maaf. Jadi tahun 2014 sampai 2016 itu kenapa saya bilang gue paling ingat, karena itu adalah salah satu rivalry yang paling yang paling ketat gitu, dan cukup unik sih rivalry. Jadi saingan pabrikan Jerman dan Jepang di kelas LMP1 ya. Jadi di situ ada Porsche di kelas LMP1, itu mobil Porsche 919 hybrid, sama juga sama nama timnya. Jadi nama tim Porsche itu Porsche 911 hybrid, dan ada Audi R18, dan itu adalah salah satu mobil favorit gue juga ya. Pakai tim Audi Sport Team Jokes, dan bisa bilang salah satu tim tua juga ya, itu nanti akan gue ceritain. Dan Toyota Gazoo Racing itu timnya, pakai mobil Toyota TS050 yang sekarang ini adalah mobil Toyota yang paling mobil paling terkenal, karena salah satu mobil terbaik. Dia di setiap kejuaraan menang mulu, karena sekarang lawannya itu kayak ada bukan lawan lawan pabrikannya itu TVR terus ini. Jadi saya bilang kalah bersaing juga sama itu. Di kelas LMP1 yang paling gue ingat itu ada Singapore Alpine Matmut, terus ada G-Drive, ada Dragon Speed, dan lain-lain banyak sih sebenarnya. Dan dulu itu mobil LMP2 itu saya dibilang pakai mesin sama dan brandnya sama menurut gue, yaitu Osara Gibson. Habis itu di kelas GT itu ada Ford GT Team atau Ford Genesis Chip, tim UK atau US ada, dan ada Ferrari E-Force. Dan kelas GTM terakhir itu adalah Ferrari Weather Test sama Dempsey Proton Racing. Itu pengetahuan gue. Oke, dan gue mau kasih tahu terakhir di sini ada beberapa cabang-cabang di luar Le Mans ya. Jadi sebenarnya banyak sih kejuaraan endurance juga yang sama kayak dia, cuman beda. Kayak misalkan ada Asian Le Mans, European Le Mans yang pernah dibalap sama Sean Gelael juga ya. Terus di situ ada balap GT doang, itu Blancpain GT Asia atau Blancpain GT doang yang di kelas internasionalnya. Terus di situ ada 24 Hours of Bathurst atau Mount Panorama. Terus juga ada 24 Hours of Nürburgring atau kejuaraan satu-satunya juga, dan banyak sih, ada juga IMSA, Weather Test itu juga ada. Jadi cabangnya udah lumayan banyak lah, tapi intinya sama, mereka balap endurance juga. Oke teman-teman sekalian, terima kasih nonton. Gue harap kalian terhibur dan kalian tahu pengetahuan ini, dan semoga kalian juga kalian juga pengetahuan tentang mobil kan, pengetahuan tentang balapan kan atau Le Mans itu makin jauh ya. Dan sebelum gue tutup, gue terima kasih banyak sudah nonton. Gue berharap kalian terhibur dengan video ini ya. Bye bye.